tiba-tiba gue ngerasa kayak bukan gue. Halo pemirsa, Nurma di sini akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk obrolin hal-hal apa aja yang kalian suka tentunya dalam segmen Besus Bedah Kasus. Selebgram terkenal Karin Novilda atau yang biasa kita kenal dengan Aukarin mengunggah video berdurasi 44 menit dalam channel YouTube-nya yang berisikan tentang klarifikasi soal mengapa sih dia sempat menghilang beberapa waktu dari Instagram. Diketahui hal tersebut disebabkan oleh mental illness yang diidapnya. Dalam videonya tersebut, Karin menuturkan bahwa orang Indonesia kurang memahami dengan baik apa itu mental illness yang menyebabkan mereka sendiri masih sedikit yang mengetahui dan menyadari bahwa diri mereka sendiri terserang oleh penyakit mental illness. Lalu apa sih mental illness itu? Dilarang untuk menduga-duga, lebih baik kita bedah kasusnya sekarang. Mental illness atau penyakit kejiwaan adalah kumpulan penyakit gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Gangguan kepribadian ini membuat penderita sulit untuk mengetahui perilaku yang dianggapnya normal atau tidak. Para peneliti dari Harvard Medical School menemukan separuh dari kasus gangguan mental ini dimulai dari usia yang sangat muda, yaitu 14 tahun, dan 3/4-nya terjadi sejak usia 24 tahun. Direktur Eksekutif NAMI yaitu Mary Giberty menyatakan bahwa ada 1 dari 5 remaja yang mengidap kondisi gangguan mental illness, tapi hanya kurang lebih dari setengahnya yang memutuskan untuk mencari bantuan. Padahal diketahui mental illness sendiri adalah gangguan jiwa yang cukup berbahaya dan dapat menyebabkan penderitanya untuk melakukan bunuh diri. Penyebab terjadinya mental illness sendiri ini muncul oleh beberapa faktor. Salah satunya karena penderita mengalami stres, depresi, atau traumatik akan kehilangan sesuatu atau seseorang. Ada yang takut kehilangan pacar? Udah deh, daripada kita asal mendiagnosa, lebih baik kita kenali ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, penderita sering merasa sedih dan tidak punya harapan. Pupus sudah harapanku. Yang kedua, munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Yang ketiga, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Meper kencang jangan bangun tayang. Itu mah joget normal. Yang keempat, sering merasa takut tanpa ada satu alasan. Yang kelima, penderita mengalami perubahan pola makan yang drastis. Ibu, aku pesan nasi gorengnya 1, Indomie rebusnya 2, pakai telurnya 2. Jangan lupa pakai sayur ya ibu, terus es teh manisnya gulanya sedikit. Nggak tahu tuh, aku teh lagi nggak mood makan. Yang keenam, penderita sering mengalami mood swing atau mood yang sering berubah-ubah secara drastis. Kantin yuk, lapar nih. Enggak, udah duluan aja. Nggak tahu jadi nggak mood. Yang ketujuh, penderita seringkali memikirkan sesuatu dengan hal-hal yang berlebihan. Aku teh pingin makan mie, tapi mie teh bisa buat gendut. Tapi dengan sekali. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah penderita seringkali menyakiti dirinya sendiri. Aduh, sakit deh. Karin adalah salah satu pengidap mental illness yang sukses bertahan hidup tanpa malu mengakui kepada masyarakat luas bahwa dirinya memiliki mental illness. Kali pertama ia menyadari akan mental illness-nya adalah ketika teman-temannya melihat ia seringkali memukul-mukul dirinya sendiri. Karena sedih dan depresi, dia sering berpikir untuk mengakhiri hidupnya dan mencoba hal-hal yang tidak sama sekali membuatnya takut. Bukan hanya memukuli dirinya sendiri, dia pun seringkali menjedutkan kepalanya kepada dinding, juga membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. Itu bahkan gue gak ngerasa sama sekali. Gue sadar tapi agak hilang aja gitu. Tiba-tiba gue ngerasa kayak bukan gue. Penyebab kambuhnya juga bisa karena beberapa hal. Salah satunya misalnya ketika seseorang yang salah perkataan, atau bisa juga datang dengan tiba-tiba. Misalnya saat ia sedang merasa sendiri sehingga membuatnya ingin melakukan hal-hal yang aneh dan berbahaya. Saat ditanya oleh salah satu netizen tentang upaya apa yang dapat menenangkan dirinya ketika mental illness-nya kambuh, Karin menjawab bahwa ia akan diam sejenak, mencoba untuk mengatur nafasnya dan membuat dirinya tenang. Hal lainnya sebagai bentuk pencegahan adalah dengan melakukan kesibukan yang sebisa mungkin membuatnya lupa, seperti tertidur, menonton film, atau menelepon teman-teman terdekatnya. Kesimpulan dari kasus ini adalah seseorang yang memiliki mental illness tidak berbahaya bagi orang lain dan sekitarnya. Dia hanya dapat membahayakan dirinya sendiri.
Setelah menonton tayangan ini, tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mengetahui apa sih mental illness itu. Yuk, beranikan diri untuk sharing dan berkonsultasi jika kalian mulai merasakan tanda-tanda mental illness. Jadilah manusia yang peka terhadap lingkungan untuk menemukan kebahagiaan antar sesama. Kasus sudah selesai, Nurma pamit undur diri dan sampai jumpa di bedah kasus berikutnya.